Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak-bapak dalam kondisi sehat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana melepaskan penat hati, penjara jiwa, kondisi hati yang terjepit, kegusaran dan kegelisahan dalam proses pengasuhan. Hal ini penting untuk kita bahas karena kondisi krisis yang berkepanjangan sudah hampir lebih dari 2 tahun ya kita mengalami krisis kesehatan ini, diikuti dengan krisis ekonomi, krisis sosial, dan sekarang jelas melanda krisis pendidikan generasi. Ya, bayangkan di tengah ketidakstabilan kesehatan, perekonomian, dan kondisi keluarga, bagaimana akan berperan orang tua dengan maksimal melahirkan generasi-generasi baik kalau penjara batin, tekanan-tekanan jiwa itu terus dipelihara tanpa ada solusi. Sebelum menjelaskan tentang solusi, Bu Nurul akan tanya dulu pada Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasa sekarang ini, satu kata aja untuk pengasuhan. Silakan di chat. Ya, silakan. Ustazah, afwan suara kipasnya bikin kresek-kresek. Masuk nggak? Masih nggak? Sudah. Okay. Udah Ustazah tapi kurang keras sedikit. Mungkin iya. mic-nya agak lebih didekatkan Ustazah. Oh iya, baik. Kasih. Oke. Emosi. Ya. Emosinya masih lebih umum. Emosi sama anak, emosi sama suami, emosi sama diri sendiri. Jenuh. Iya, semua mengalami jenuh, capek, badan sakit, ngurusin orang sakit, mertua sakit, orang tua sakit, anak sakit, suami sakit, kewalahan, serumah sakit, semua nggak boleh interaksi, isoman, merasa sendiri, ditinggal, putus asa. Begitu diputuskan isoman, semua menjauh. Bahkan orang sangat terdekat pun menjauh, stres, kecewa, kondisi sakit, masa ditinggal. Bahkan istri nggak mau mendekat, suami nggak mau mendekat, anak-anak nggak boleh mendekat. Bagaimana dengan pakaian, bagaimana dengan makanan, bagaimana yang membersihkan tempat tidur. Waduh, jenuh dengan kehidupan ini. Di rumah aja, liatin anak-anak tidak ada perkembangan, belajarnya begitu-begitu aja. Suami juga pendapatannya begitu-begitu aja, pegang HP aja, kayak nggak ada ikhtiar lain, macam-macam. Tidak bisa maksimal. Ya gimana mau maksimal?
Kalau kita tuh ngerasa capek, lelah, jenuh, bingung, putus asa, galau, pasti nggak bisa maksimal. Kalau sudah nggak bisa mikir, nggak bisa maksimal. Kalau sudah makan nggak mau, itu nggak bisa maksimal, ya. Stres, ekspektasi tidak sesuai dengan harapan. Harusnya kemampuan anak-anak sudah bisa perkalian sekian, nggak taunya perkalian 2 juga nggak hafal. Harusnya sudah hafal 1 juz, malah juz yang lama hilang. Ya, harusnya bulan ini tuh kebayar kontrakan, ternyata nggak kebayar kontrakan. Harusnya makan cukup, sekarang boro-boro makan cukup. Beras aja, hanya beras aja ngutang-ngutang kemana-mana. Ya, ya memang harus bersyukur. Ya, nah inilah yang menjadi sebuah penjara mental namanya, yang dialami oleh banyak orang. Bu Nurul akan klasifikasikan penjara mental atau mental block atau tekanan batin yang biasanya dialami, ya. Pengasuhan, bil khusus tentang pengasuhan anak. Biasanya tadi itu, ya. Merasa sedih, anak nggak bisa-bisa. Merasa sedih, anak tidak mau mendengar. Merasa sedih, kemampuan anak di bawah standar. Merasa sedih, anak nggak bisa ikut ikut pembelajaran virtual, nggak bisa ngajarin anak, menjadi stres, bingung sendiri, ya kan di sekitar itu anak. Terus mental block atau tekanan ketika misalnya anak sakit, ya kan, capek, sudahlah sakit, anak sakit, fisik nggak kuat, kitanya capek, nggak ada yang nolongin, bingung, mau harus ngapain, ya kan? Itu di sekitar kita ngadapin anak. Terus misalnya ayah, ya, ayah kan punya kewajiban untuk pengadaan beras, makanan pokok, terus juga bayar listrik. Sudah kerjaan yang lama diputus, kerjaan baru belum dapat, ya kan? Akhirnya menyalahkan diri sendiri. Usaha belum dapat lagi, terus begitu, ya. Ntar ya, Ibu. Bu Nur kalau nggak ada kipas nggak ini, Bu. Agak, ya. Nah, tekanan tersendiri bagi seorang ayah, ya, merasa tidak mampu untuk memberikan kecukupan kepada keluarga. Akhirnya ayahnya bingung aja, bengong aja, usaha nggak dapat, mau keluar nggak bisa, nggak keluar lapar, utang udah terlalu banyak. Terus begitu akhirnya mengeluh, apa guna hidup, keluarga kelaparan, terus terpuruk seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mengapa terjadi adanya penjara mental, ya, tekanan jiwa, ya, rasa tidak enak dengan kondisi yang memang tidak kita harapkan. Itu secara fitrah memang muncul. Secara fitrah itu akan muncul di dalam diri seseorang apabila ada sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Nah, itu fitrah apa? Naluri apa namanya? Itu naluri bako, naluri mempertahankan hidup, ya. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, kemudian ada rasa sedih, ya, ada rasa sedih, ada rasa gusar, ada rasa galau, ada rasa pusing. Nah, itu gunanya untuk mempertahankan kehidupan kita. Maksud Allah adalah dengan ada rasa itu bukan untuk diratapi, ya,
bukan untuk diratap-ratapi. Naluri bako itu dia menangkap sinyal bahwasannya ini sesuatu yang tidak enak, ya, maka segera cari solusi. Tapi ketika naluri bako itu berdiri sendiri, ya, menangkap masalah-masalah tadi, maka dia akan kian terpuruk. Dia larinya kepada mengeluh, ya, fokus kepada masalah. Nah, kalau sudah fokus pada masalah, misalnya, ya, ibu-ibu pusing lihat kamar mandi kotor, anak-anak pada sakit, dapur kotor, tempat tidur kotor, anak-anak berantaman terus, mana lagi isoman, mau nyiapin nasi belum dateng, air minum habis, misalnya kayak gitu ya. Terus aja berkutat ke, ya, di list terus. Ininya apa? Di list terus derita itu di dalam hati. Diucap terus derita itu di dalam hati. Kira kita kepikir nggak mau dapat solusi kalau kondisi begitu? Tidak. Yang ada putus asa. Minimal kalau diri kita ini tenang, ya, diri kita ini tenang, jiwa kita ini bersih, pikiran kita tenang. Simpelnya ada pemikiran dalam kondisi itu, kita WA kawan. Iya enggak? Iya enggak? Kita WA kawan. Tolong dong, Ana begini. Setidak-tidaknya ada solusi. Iya kan? Setidak-tidaknya. Itu pun solusi yang paling ringan sekalipun yang seperti itu tidak bisa kita lakukan kalau kondisinya sudah terpuruk batin. Nah, untuk itu ibu-ibu, ya, camkan dalam pemikiran. Ya, camkan dalam pemikiran. Ya. Kemelut jiwa itu hanya, ya, akan membuat kita masuk ke jurang yang lebih dalam. Meratapi, menyebut-nyebut, kita list terus, ya, rasa galau itu, ya, itu sama dengan kita selalu mengupayakan jurang itu kian lebar dan mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk masuk bersama ke sana. Mau nggak? Mau nggak ibu-ibu begitu? Tidak. Tidak mau. Ya, itu harus dicamkan. Kalau saya fokus rasa saya ini pada sakit banget sih, sakit banget. Ya Allah, pusing banget sih, Allah. Gimana sih, Allah? Misalnya gitu kan. Itu kan namanya kita fokus sama apa ya? Sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Ya. Itu sama halnya kita menginginkan kehidupan kita tuh kian terpuruk gitu. Jadi harusnya kita itu menarik tali naik ke atas. Ini kita tuh enggak. Narik tali kayak tali timba, kita makin ke dalam masuk ke sumur. Ya, ingat ya. Kalau kita fokus sama misalnya, iya anak saya ini aja nggak bisa, ini suami saya nih nggak ngasilin, nggak dapet terus apa sih saya ngajarin tahfiz nggak bisa, ngajarin hadis nggak bisa, ngajarin anak nggak bisa, itu bu gurunya juga begitu nggak jelas, ininya online-nya ngomongnya sudahlah gagap, putus-putus, materinya juga terus kita begitu, ya. Kondisi seperti itu akan membuat, ya, galian-galian jurang semakin lebar dan kita mempersiapkan kegagalan kita. Nggak nyadar kan ya? Nyadar nggak? Nyadar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak. Tidak sadar. Kita menginginkan kesuksesan. Iya enggak? Kita ingin sukses.
Tetapi apa yang kita lakukan adalah fokus dan seluruh energi kita habiskan untuk gagal. Jadi hasilnya gagal. Kalau gitu gimana caranya, Bu Nurul? Ya, caranya tadi yang pertama Bu Nurul sudah kasih langkah. Katakan dalam hati, ini tidak betul. Yang saya lakukan, kondisi saya seperti ini tidak betul. Ini akan membuat saya dan anak-anak serta keluarga besar kian terpuruk. Tentu saya tidak mau jadi penyebabnya. Oke? Ya. Dengan begitu, Ibu ada upaya untuk mencari solusi dan berusaha untuk meninggalkan meratapi kondisi yang ada. Cara yang kedua adalah ya, dengan berpikir positif. Apa? Berpikir positif. Untuk apa, Bu, berpikir positif? Tadi kan Bu Nurul udah sampaikan ke ibu-ibu semua. Misalnya gini, pada minggu yang lalu Bu Nurul sudah mengajak ibu-ibu untuk berpikir positif dikala sehat, sakit, dan meninggal. Ya enggak? Nah, apa manfaat berpikir positif? Berpikir positif ini jadi kan sekarang tadi Bu Nurul udah kasih tahapan ke Ibu bahwasannya meratapi kondisi adalah sesuatu jalan menuju kehancuran. Kemudian apa yang harus dipilih adalah berpikir positif tentang apa yang kita hadapi. Tentu Ibu harus tahu apa manfaatnya berpikir positif buat Ibu. Ya enggak? Sehingga di dalam kepala Ibu itu ada keyakinan untuk memilih berpikir positif. Di sini Bu Nurul akan menjelaskan ya tentang apa manfaat berpikir positif buat kita semuanya. Oke ya. Nama. Ini yang pertama, Bu. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jadi misalnya kita berprasangka kepada anak kita. Menjengkelkan banget sih, misalnya begitu. Ya, menjengkelkan banget sih anak-anak ini. Saya bertanya kepada Ibu, coba Ibu tatap yang dalam muka anak Ibu itu. Ketika dia menjengkelkan, melelahkan, buat Ibu pusing, Ibu tatap yang dalam. Dia itu memang berniat betul-betul menjengkelkan Ibu atau enggak? Enggak kan? Dia itu berniat bikin kita pusing enggak anakku? Enggak. Dia itu memang berniat untuk buat kita putus asa enggak anakku? Buat kita tidak suka enggak dia? Tidak. Berarti semuanya itu prasangka kita aja enggak? Berarti itu benar apa enggak? Tidak benar. Mengapa sesuatu yang tidak benar membuat kita menderita? Ya enggak? Mengapa sesuatu yang tidak benar membuat kita menderita? Sekarang misalnya, suami. Ibu kan lama hidup sama suami. Ya enggak? Sangat lama. Kecuali memang sudah terbukti suaminya betul-betul seperti itu. Hidup terlalu lama sama suami. Kadang sikapnya yang mengecewakan Ibu. Tatap muka suami itu. Memang dia dengan sengaja berniat betul-betul buat Ibu kecewa, buat Ibu menderita. Apa tidak?
asumsi kita menderita dan kecewa itu mungkin karena apa yang dilakukan oleh suami itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya enggak? Berarti prasangka kita itu benar apa salah? Salah. Kalau prasangka kita itu salah, ya prasangka kita itu salah, kenapa sesuatu yang salah itu membuat kita menderita? Ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an dilanjutkan, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Kita itu menduga apa yang datang, penderitaan yang datang sama kita itu, cobaan yang datang dari anak, dari suami, dari kita sendiri gitu ya. Sesuatu yang menyiksa, ternyata itu belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Ya. Nah, yang jelas kalau kita berprasangka buruk, maka yang jelas dapatnya apa, Bu? Dosa. Kalau sudah prasangka terus, kesel dah. Kesel itu sama apa? Nanti saya akan jelaskan. Apakah kemudian anak sakit itu melelahkan? Apakah kemudian nggak ada makanan itu sesuatu yang menyiksa? Apakah kesakitan itu adalah sebuah penderitaan, misalnya gitu ya? Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, dengan cara kita menduga, kita berasumsi, ya, berasumsi itu kan tidak berdasarkan ilmu, ya, itu akan mendatangkan dosa. Kalau sudah mendatangkan dosa, berkeluh kesah, galau, tertekan, mendatangkan dosa terus. Puncaknya nanti berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Kalau sudah hatinya itu menjadi hitam karena dosa-dosa yang ditumpuk, karena keluh kesah tadi, karena penjara mental tadi, ya, karena mental block tadi. Yang jelas, dengan kondisi kita yang serba kekurangan, kita bisa nggak selesaikan masalah kita sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita butuh siapa? Kita butuh zat yang maha, yang bisa mengangkat semuanya. Fakta boleh tak berubah. Sekarang coba, yang namanya corona ini sudah mendunia nggak? Tapi banyak nggak orang yang sukses di tengah corona? Banyak. Banyak nggak anak-anak yang berhasil di tengah corona? Banyak nggak? Banyak. Di pondok pesantren kita ini aja. Mungkin di rumah-rumah juga, di MI, di TK, itu anak-anak malah tumbuh hebat di tengah corona ini. Ya, di tengah corona ini. Malah lebih taat mungkin keluarganya, semuanya di tengah corona. Ya. Nah, faktanya memang corona tetap ada. Dia juga isoman, keluarganya juga kena, keluarga besarnya juga kena, ada yang meninggal. Tapi kehidupannya tetap eksis gitu. Tetap bergulir. Keluarganya makin taat, anak-anak makin taat, makin cerdas gitu. Walaupun kehidupannya tidak begitu berkecukupan, tapi sangat bahagia. Itu karena apa? Karena stimulan langit menghampirinya. Karena Allah mengulurkan tangannya untuk memeluk ibu itu, bapak tersebut, keluarga tersebut. Memberikan cahaya hidayahnya di hati mereka, dalam pikiran mereka, menggerakkan matanya, tangannya, kakinya untuk bergerak, mencari solusi-solusi.
Itu karena apa? Karena kebeningan hati. Karena jauh dari prasangka terhadap orang-orang yang dicintai. Dengan sendirinya, Ibu, dengan sendirinya misalnya nih, saya ngerasa banget waktu isoman. Saya isoman, Ustadz isoman. Saya berpikir tentang Ustadz, Ustadz berpikir tentang saya. Saya asma, Ustadz diabetes 550. Itu kan semuanya gejala berat semua ya. Saya tuh udah kayak kelelep air. Saya bilang, apa rasanya Bu Nurul? Kayak saya di dalam bak Bu Nunung sekarang. Saya bilang gitu. Itu kalau Ustadz bilang gini, sebetulnya Ustadz itu takut menularkan dirinya ke saya. Karena mungkin takut nanti saya malah gagal nafas gitu ya. Beliau bilang gini, Dek, Abang ke masjid aja ya, biar kamu cepat sembuh. Dia bilang gitu kan. Saya langsung begini, terserah, mau ke masjid apa di sini. Pikiran saya udah begini. Nanti saya di sini bagaimana? Kayaknya Ustadz mau sembuh sendiri dah. Mau biarin saya mati di sini dah. Saya kan nggak mau minum obat, saya kan nggak mau makan, saya harus berjuang buang itu semua. Dengan apa, Bu? Dengan berpikiran positif. Ustadz itu pengennya saya segera sembuh. Saya nggak mau ketularan. Saya bilang aja, saya nggak mau ditinggal. Saya nggak mau makan. Siapa yang mau paksain saya makan? Siapa yang mau paksain saya minum obat? Siapa yang mau paksain saya untuk semuanya? Karena saya sangat tergantung. Saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya dengan begitu aja. Terus banyak zikir. Untuk melepas tadi, melepas melawan mental block. Iya nggak? Nah, mungkin macam-macam, variasinya macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, itu harus kondisinya memang harus dilawan. Karena dalam diri kita ini ada bakok, Bu. Ya, gini, misal orang ada cemberut aja sama kita, itu ada respon dalam diri kita. Tapi kalau kita itu berbuat dengan respon itu, namanya tingkah kita hayawania. Paham, Bu, ya? Tapi kalau begitu, kayak gini nih, misalnya ada bola ke arah kita, terus kan kita tangkap gini kan, gitu kan, dengan refleks. Nah, apakah kemudian bola itu setelah kita tangkap itu mau kita lempar ke muka orang itu kan? Apakah kemudian kita langsung beristighfar gitu kan? Ya udah dimaafkan aja dia nggak sengaja gitu kan? Langsung menggantikannya dengan pemikiran positif. Itu kita semua yang menentukan. Apakah kita akan terjun ke dalam jurang atau tidak? Itu kita juga. Ya. Begitu juga misalnya kita dampingin anak-anak, kita punya ekspektasi. Tadi ibu-ibu bilang kan, misalnya sehari itu kita target anak kita sudah bisa tarjama, bisa domair, bisa tahfiz Quran, bisa ngaji. Ini tuh sebulan, sudahlah internetnya lola, daring, ustazahnya kadang masuk, kadang enggak, sakit juga kan? Kita juga puyeng, kadang anak kita mau, kadang enggak, banyak enggak maunya, iya enggak gitu? Iya kan? Akhirnya kita berkutat, apa sih kehidupan, apa sih begini? Ini apa sih? Misalnya kita berkutat begitu. Nanti mulai kita menyalahkan kemana-mana, menyalahkan internet, menyalahkan laptop, menyalahkan anak, menyalahkan guru, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kucing. Iya kan? Nah, di saat itu kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Negara adik kuasa aja, ya, belum mampu menghindar dari kondisi sekarang ini. Apalagi kita secara pribadi. Makanya kita butuh zat yang maha kuasa. Maka lepaskanlah mental block itu, lepaskan. Paling tidak dulu, sampai dengan Bu Nurul bicara ini, ada keinginan besar untuk melepaskan mental block itu. Ada keinginan untuk melepaskan mental block itu sampai dengan Bu Nurul bicara ini,
ada keinginan untuk melepaskan mental block itu dan paham betul, dipatrikan dalam diri bahwasannya penjara jiwa itu, keluh kesah itu adalah jalan ya, jalan membangun kegagalan. Oke ya. Oke. Terus dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Mau nggak sih kita itu makan daging bangkai anak kita sendiri? Mau nggak? Mau makan daging bangkai suami kita sendiri, mau nggak? Enggak. Mau nggak makan daging bangkai orang tua kita sendiri, bangkai mertua kita sendiri, saudara Enggak. kita sendiri, mau nggak? Nah, Ustazah. Kalau makan daging bangkai, secara fisik kita akan sehat nggak? Nggak sehat, iya kan? Malah akan berpenyakit. Berarti kalau makan bangkai secara kias, makan dosa namanya ya. Berdosa terus. Tadi hati semakin keruh, kita semakin berat. Allah tidak mau kasih kita jalan keluar. Ya. Nah, jadi itu. Terus ya. Bu Azizah nggak bisa. Terus hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa digerakin. Ya, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, ya, jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Ini ibu-ibu sekalian. Kesel, sakit melulu. Penderitaan ini kapan sih? Kapan akan berlalu? Artinya kan kita berprasangka. Ya, ini akan menderita terus. Ya kan? Ini anak nih nggak bener. Berarti kita pengen anak kita tuh nggak bener terus. Ya nggak? Ini anak males banget. Nih kita pengen anak tuh males terus. Paham nggak? Ya, jadi berhati-hatilah. Pada kajian-kajian lalu kan Bu Nurul sudah sampaikan. Ketika kondisi kita lagi emosi, baik bahagia maupun menderita, itu emosi nggak? Emosi nggak? Emosi. Anak kita ketika bahagia, menangis, susah, kita omel-omelin, dia nggak mau belajar, kita omelin, itu lagi emosi nggak kondisi dia? Emosi ya, kita emosi, anak emosi. Secara psikologi, dalam kondisi emosi itu, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita dengar, itu mudah masuk. Secara psikologinya. Nah, berarti logis nggak? Allah bilang, Allah itu bagaimana prasangka hambanya? Iya nggak? Kalau kita itu ngomongnya nggak baik terus, ya, ngomongnya nggak baik terus, maka kejadiannya nggak baik nggak? Iya, kejadiannya nggak baik. Makanya penderitaan, kesusahan, itu jangan sering disebut. Tapi sering diapain, Bu? Sering didoain. Sering diminta di hadapan Allah. Ya, dibalik logika berpikirnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada penderitaan, kesusahan, apa saja, tapi kan memang ada, ya memang ada. Tapi orang Muslim itu bukan disebut-sebut, tapi diapain, Bu? Diapain, Bu, Pak? Kalau ada penderitaan diapain? Didoakan. Kalau sudah ada penderitaan didoakan, maka hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita cemerlang. Bersih,
maka hidayah Allah akan bisa menembus diri kita dan keluarga. Kita selalu dipeluk Allah, dalam genggaman Allah. Pengen nggak, Bu? Ya. Walaupun masalah segunung-gunung, seamprah, kata Rasul, hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah. Masalah itu kayak anyaman tikar. Saking banyaknya masalah hidup itu. Nah, tapi kalau hati kita bersih, bersih dengan apa? Ada masalah didoakan, ada masalah didoakan, ada masalah didoakan, bukan dikeluh kesahkan. Maka hati kita bersih, kita akan dibantu oleh Allah. Masalah banyak, tapi tetap produktif. Masalah banyak, tapi tetap bisa diselesaikan. Masalah banyak, tetap sukses. Masalah banyak, tetap bahagia. Ya, tadi ya kuncinya ya, ibu-ibu ya. Nah, terus selanjutnya ya, Allah berfirman, aku sudah tadi ya. Hamba kepadaku, aku bersamanya kalau dia mengingatku. Tuh, Bu. Iya kan? Pengen nggak, Bu, bersama Allah dalam kehidupan ini? Pengen nggak, Bu? Kalau kita tadi kan ada masalah, kita langsung doa. Berarti kita ingat Allah nggak? Ya Rob, bantu aku. Paling nggak, ya Allah, bantu aku. Jangan tinggalkan aku, ya Allah. Ya Allah, bantu aku. Jangan tinggalkan aku. Ya Allah, aku yakin ini yang terbaik buatmu. Itu, jangan gini. Ibu yang banget, sakit banget. Kalau kita bilang saya pusing, bisa nggak saya dipijit? Boleh itu. Ya, boleh begitu. Saya demam, saya minta kerok. Boleh itu. Yang nggak boleh itu berkeluh kesah. Jadi kalau kita sakit, kita ingat Allah, ya Allah. Engkau yang maha, jangan pernah tinggalkan aku. Penderitaan ini terlalu kecil buatmu. Bantu aku ya Rob. Nah, maka kalau kita ingat Allah, Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Ya. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya. Maka Allah akan ingat kita terus, Bu. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekati sejengkal, maka aku akan mendekati kepadanya. Ini jangan miring kali hatinya. Kalau dia mendekati kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Bayangkan, Ibu. Tadi kan Bu Nurul bilang, kalau kita berprasangka baik, ya, Allah itu bagaimana prasangka kita. Jadi ada penderitaan, kita langsung doa, kita ingat Allah. Maka hati kita akan bersih, pertolongan Allah akan datang. Allah akan kian mendekat, akan dipeluk oleh Allah. Bayangkan, Bu, orang di tengah corona ini aja, mau makan susah nggak, Bu? Susah nggak? Susah. Orang mau makan susah, mau sekolah susah, mau bayar kontrakan susah, mau bernapas aja susah. Tapi alhamdulillah para hufaz bait Qur'ani dianugerahkan oleh Allah. Insya Allah tahun 2021 ini, angkatan tahun ini, 5 anak semuanya diizinkan oleh Allah melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Takbir! Allahu Akbar! Nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat itu, nikmat apa penderitaan? Nikmat apa penderitaan? Ketika ibu-ibu di tengah corona ini, anak-anak bangun di tengah malam mendoakan uminya, sholat duha, sholat tahajud,
Ada yang selesai 30 juz. Ada yang melanjutkan ke pondok pesantren yang lain tahfiz Quran juga. Dengan berbagai ketaatan-ketaatannya. Itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Ya, karena Allah mendekati kita. Karena apa? Karena apa Allah itu memeluk kita? Karena kita selalu menyapa Allah. Kita terus berjuang mencintai Allah di tengah corona ini. Ada penderitaan kita berdoa, ada penderitaan kita berdoa, ada penderitaan kita berdoa. Tidak perlu berkeluh kesah. Insya Allah di bulan September nanti, entah September awal atau September akhir, entah awal Oktober, Masjid Bait Qur'ani berdiri di tengah corona. Alhamdulillah. Itu nikmat, Bu. Contoh nikmat. Banyak lagi saya baca. Ada wali murid Bait Qur'ani. Hati saya bahagia sekali di tengah corona. Mendapatkan pendapatan 100 juta pertama. Masya Allah, ya Rob. Kabul. Setiap malam kita saling mendoakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rob, genggam hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Rob. Genggam hati kami untuk senantiasa taat ya Rob. Seluruh keluarga besar Bait Qur'ani ya Rob. Seluruh donatur Bait Qur'ani ya Rob. Begitu kita bangun di tiap malam. Seluruh anak, seluruh orang tua. Maka Allah akan mengejar kita, Bu. Mengejar kita. Corona memang tetap ada. Bu Nurul, ini kalau nggak di depan itu ada kipas, makanya berisik. Mohon maaf ya, Bu. Nggak bisa ngomong, sesak napas masih. Ada kipas harus. Masih tetap begitu. Tapi alhamdulillah, kita semua bahagia. Kita masih bisa manfaat buat umat. Paham, Mbak? Ya, Bu, ya. Kalau ada masalah, kalau ada derita, bukan mengeluh, tapi berdoa. Allah akan kasih pertolongan, pikiran kita kinclong, kita menemukan ikhtiar manusiawi. Ini gimana caranya, solusinya gimana, maka akan kepikir. Ya, lanjut. Ya, ini. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik kepada Allah. Yang lain, janganlah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah. Nah, hati-hati, Bu, ya. Jangan sampai, Bu, kita ada buruk sangka. Tadi di awal nggak boleh buruk sangka sama anak, ya. Sama orang tua, sama suami, karena itu sumber dosa. Ya. Jangan sampai puncak prasangka itu berprasangka buruk kepada Allah. Kalau orang bersabar, berprasangka baik terus saat corona, dia sehat. Ya, dia sehat, dia menyehatkan orang lain dan tetap hidup, tetap dapat pahala syahid. Ya enggak? Tapi kalau berkeluh kesah, sudahlah berkeluh kesah, kena COVID, meninggal pula. Syahid enggak itu? Tidak syahid, ya. Nah, jadi kalau begitu, Bu, berprasangka buruk, berkeluh kesah, membangun kegagalan. Berprasangka baik, membangun kesuksesan dan dapat pertolongan Allah. Ibu mau pilih yang mana, Bu? Berprasangka baik. Berprasangka baik, ya. Tentu tidak mudah, perlu perjuangan. Paling tidak Ibu berpaut. Kalau ada rasa tidak enak, langsung meminta kepada Allah. Kalau ada prasangka, ada sesuatu yang tidak enak, langsung meminta kepada Allah. Sudah meminta, sudah. Nggak usah diucap-ucap, nggak usah dikeluh kesahkan. Boleh minta tolong sama orang. Bu, saya lagi nggak ada uang bayar kontrakan. Boleh saya minta? Nggak boleh minta, boleh saya pinjam, Bu.
Nah, itu boleh. Itu namanya cari solusi, ya, bukan meratap-ratap, ya. Nah, ada beberapa pemahaman yang akan membantu ibu-ibu semua agar ibu kuat, ya, kuat, rela, ya, rela berjuang untuk berpikir positif, ya. Yang lain. Bentar ya. Oke ya. Ini berpikir positif terhadap pengasuhan. Ya. Yang pertama surah Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bu, kita yang di rumah saja, karantina di rumah, ngurusin yang sakit, sudah sakit ngurusin yang sakit. Walaupun susah, tetap saja bersabar. Maka apa, Bu? Penghapus dosa. Ya. Jadi kita berdoa, ada kesulitan, kita langsung berdoa. Selain dapat pertolongan Allah, seluruh dosa kita yang telah ada terhapus. Senang nggak, Bu? Senang. Berarti itu jalan kesuksesan. Berarti kalau di rumah anaknya masih belum bisa diatur, itu proses, Bu. Ya, ibu aja suka bandel nggak, Bu? Bu, ibu suka bandel nggak? Iya. Iya. Bapak suka bandel nggak, Bu? Suka. Ya. Kadang bapak sama ibu barengan bandelnya, suka nggak, Bu? Iya. Suka, sering. Ya. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi anak-anak. Ya. Nah, jadi berproses saja, doakan terus, dibimbing terus, ya. Terus berproses. Nantikan sebuah perubahan, ya, dengan sabar, ikhlas, dan syukur. Ya, kita itu harus ingat, Bu, sebagai ibu, bapak, tidak bisa mewajibkan hati orang berubah, termasuk anak. Kita hanya bisa berusaha. Yang punya hati siapa? Allah. Yang punya hati Allah. Pengalaman yang sering saya alami, ya, saya itu yang agak berjuang betul itu yang anak ketiga, ya, itu berjuang betul, itu sampai ustadz harus turun tangan. Tapi kesini sini, saya perbanyak doa, gitu, banyak doa, ikhtiar juga, ikhtiar manusiawi juga, tapi doa diperbanyak betul. Itu kesini tuh tambah sayang sama saya, tambah patuh, nggak patuhnya juga ada, tapi tambah patuh, kian patuh gitu, tambah sayang, tambah disiplin, walaupun nangisin adiknya juga tambah kenceng, terus begitu. Kadang imbang, saya perhatiin kok ini anak tambah baik, tambah saya banyak doanya, ya, bukan banyak ngomelnya, banyak doanya sama Allah gitu. Tiap malam didoain, dielus badannya, dipeluk, dicium gitu ya. Tambah itu luar biasa, perubahannya luar biasa. Ya. Nah, jadi lagi tadi ini ya, Bu, ingat, nantilah perubahan dari anggota keluarga dengan ikhtiar kita, dengan sabar, yakinkan diri bahwasannya itu sumber pahala, ya, sumber pahala. Ingat tadi ya, kalau ada yang buruk,
yang tidak baik, nggak usah diucap-ucap, nggak usah disebut-sebut, nggak usah disumpah-sumpahin, tapi berdoa kepada Allah. Karena itu semua adalah sumber pahala. Terus anak itu, Bu, relakah Ibu orang yang ngasih emas sekarung itu Ibu caci maki? Mau Ibu? Orang mau ngasih emas sekarung datang ke rumah Ibu caci maki nggak? Kira-kira mau Ibu apain tuh orang? Disambut baik. Disambut dengan senyuman. Baik. Nah itu anak itu, Bu, dia itu dalam ketidakmampuannya, ketidaktahuannya, ya, mereka itu menjadi sumber atau jalan buat kita masuk surga, Bu. Mereka itulah yang akan membawa kita masuk surga, Bu. Kira-kira, Bu, itu kita nggak sopan nggak kalau memarah-marahi mereka itu? Nggak sopan. Nggak sopan. Kadang anak Ibu sudah sholat tahajud, tapi nggak ngaji. Nah, Ibu lupakan tahajudnya ini, ya nggak? Ibu lupakan. Kadang dia sudah tahajud, sudah sholat duha, tapi nggak mau belajar. Yang Ibu ingat yang mananya? Yang nggak mau belajar ya. Yang nggak mau belajar. Dia sudah sholat tahajud, sholat duha, mau belajar, tapi dia ngisengin adiknya. Yang Ibu ingat yang mana? Ngisengin adiknya. Jangan. Makanya tadi berbaik sangka, ya, apalagi sama orang yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Kalaupun kondisinya hari ini belum membahagiakan, 1 detik ini, mungkin 1 jam ke depan dia akan membuat kita tertawa. Yakinlah, ya nggak, Bu? Iya, yakin. Misalnya di jam 10 dia nggak mau belajar, bikin kita dongkol. Nanti di jam 12 hujan turun, dia ngangkatin jemuran, iya nggak? Nah, nanti habis zuhur dia berantem sama adiknya, bikin jengkel lagi. Nanti habis asar Ibu puyeng dipijitin sama dia, iya nggak? Begitu nggak anak? Gitu nggak anak, Bu? Pak? Iya. Nah, makanya pandang terus anak itu adalah sosok yang akan membawa kita ke sorga. Menjengkelkan dipeluk, ya, ngeselin dipeluk. Kalaupun harus bicaralah dengan baik, dinasehatin dan dijelaskan. Tapi jangan masuk hati. Diperbesar apa? Anak ini adalah jalan bawa ke surga. Ya. Nah, apalagi nih kalau punya anak perempuan 2, maka dijamin masuk surga. Surga. Ya. Nah, biasanya kalau punya 2 anak perempuan bagaimana suasana rumah? Aduh, beranteman mulu ya. Beranteman berulu. Suaranya kenceng-kenceng, ya kan? Namanya jaga anak perempuan sulit. Jangan pandang sulitnya, jangan pandang masalahnya saat ini, tapi pandang surganya Allah. Ada masalah doakan, ada masalah doakan, ada masalah doakan. Nanti dengan sendirinya hati kita bersih, dapat pertolongan Allah, kita dapat pemikiran, solusi yang terbaik dari Allah. Ya, Ibu-ibu. Nah, itu yang bisa Bu Nurul sampaikan. Agak sedikit Bu Nurul ulas, ya. Berpikiran buruk, berkeluh kesah adalah jalan kehancuran. Berpikiran positif adalah upaya membangun kesuksesan dan mendapat pertolongan Allah. Maka akan pilih yang mana, Bu? Berprasangka baik. Berprasangka baik. Maka berprasangka baik. Bagaimana caranya berprasangka baik? Apa? Kalau ada masalah, Perbanyak doa. Banyak berdoa. Doakan, ibadah, sedekah, zikir, ya. Ya, baca Al-Qur'an, ya.
Terus begitu doakan, jangan berkeluh kesah. Maka hati kita bersih, bening, pertolongan Allah datang, pikiran kita akan tenang. Ya Bu. Nah, kita harus betul-betul riyadhah Bu melatihnya dan bermujahadah, berjuang betul Bu. Ya, jadi begitu ada rasa langsung kita berdoa, ya Rob, jangan pernah tinggalkan aku ya Rob. Masalahku kecil, engkau besar. Tolong aku ya Rob, genggam aku, genggam ya Rob, genggam. Saya bukannya tidak merasa sangat sedih ketika anak-anak merasa di rumah. Apa yang saya doakan buat anak-anak semua? Ya Rob, genggam hati para santriku ya Rob, genggam hati anakku, genggam hatiku, keluargaku, keluarga besar Bait Qur'ani untuk senantiasa taat dan patuh padamu ya Rob. Permudahkanlah anakku dan seluruh santri Bait Qur'ani untuk menjadi ulama besar ya Rob. Ya Rohman, ya Rohim. Kita terus begitu menitipkan diri kita. Karena saya guru, saya titipkan semua wali murid, keluarga besar Bait Qur'ani, donatur, untuk dipermudah jalan menuju surga. Nah, kita saling mendoakan. Kita nggak tahu nih doa siapa yang dikabul oleh Allah ya Bu ya. Nah, tadi ilmu penguat pengasuhan sudah Bu Nurul sampaikan. Paling tidak ya, mengasuh anak, pahala-pahala, dosa dihapuskan, surga disiapkan. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Mengasuh anaknya kita ganti dengan calon ulama besar. Mengasuh calon ulama besar, pahala, dosa dihapuskan, surga disiapkan. Takbir. Allahu Akbar. Siap Bu, siap riyadhahnya Bu. Insyaallah. Bisa Bu. Insyaallah. Kalau Bu Nurul bilang bisa. Insya Allah bisa. Coba bisa. Insya Allah kasih kekuatan. Yang penting apa kata Bu Nurul, ada keinginan untuk meninggalkan keluh kesah, langsung berusaha untuk membangun pemikiran positif. Dengan apa yang dirasa langsung doa, berharap pertolongan Allah langsung datang. Ya. Nah, itu aja dari Bu Nurul. Terima kasih atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang masih ingin diseringkan. Terima kasih banyak Bu Nurul. Ya, sama-sama. Jazakillah Ustazah. Selanjutnya acara selanjutnya tanya jawab, barangkali ada audiens Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah, dipersilakan ingin bertanya. Di balik situ ada. Saya Bu Ustazah mau nanya, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya Wali dari Bahtiar kelas 1. Abdul Aziz mau tanya ini tentang kelas 1 MI. Ya. Ya, mau tanya tentang ini, maksudnya yang ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha, maksudnya Allah tidak akan uji kaumnya sesuai dengan kemampuan. Maksud saya, batas ukur kemampuan manusia dengan Allah itu gimana sih biar kita beranggap baik sama Allah maksudnya. Terus yang kedua, kalau doa dalam putus asa itu boleh nggak sih, maksudnya ya Allah saya udah putus asa untuk menghadapi ini,
saya serahkan semua kepada Engkau ya Allah. Itu gimana, boleh nggak kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemampuan kita itu dipandang dari Allah, kemampuan dari sisi apa? Kemampuan bertahan dan kemampuan mencari solusi. Ketika itu masih ada, ketika itu Allah kasih, ya Allah kasih. Terus kita sudah berusaha, tapi itu tetap ada. Pertama, ada sesuatu yang perlu Allah bersihkan dari dalam diri kita. Paling tidak apa? Paling tidak dosa. Jadilah sebaik-baik manusia, pasti ada dosanya. Ya enggak? Nabi Allah aja ada cobaannya nggak, Bu? Ya, itu udah manusia terdekat. Jadi ada proses pembersihan diri. Mungkin Allah pandang kita ini belum bersih. Jadi Allah masih mau bersihkan kita. Yang kedua, Allah ingin makom kita itu tinggi. Maka agar makom kita tinggi, Allah perlu tambah pahala kita. Ya kan? Kita pengennya masuk surga mana, Bu? Surga Firdaus kan doanya. Ya enggak? Surga paling tinggi. Maka masih butuh penambahan pahala dan pahala lagi. Ya. Terus yang ketiga tadi yang saya sampaikan. Allah sudah lihat potensi kita. Kita itu masih bisa bertahan. Nah, kita harus punya keimanan. Ya. Allah itu maha mengetahui potensi kita. Kita udah bilang, ya Allah, aku sudah putus asa. Nah, berarti kita tidak pakai ilmu Allah. Ya, ilmu Allah itu memandang kita ini ya punya kekuatan. Sejatinya kita tidak berkata begitu. Ya, kita tidak berkata begitu. Ini aja berpikir singkatnya. Kalau Allah masih kasih kita cobaan, berarti kita masih kuat. Paham ya? Nah, itu namanya keimanan. Jadi pertanda kita masih kuat, itu adalah cobaan itu masih ada. Ya, yang kedua, cobaan itu masih ada, ya, cobaan itu masih ada, pertanda kita akan mendapatkan solusinya dari cobaan tersebut. Nah, cuma nanti kita nggak boleh kepedean. Apakah ini cobaan? Ya, apa ini sebagai teguran dari Allah? Nah, makanya tadi ketika ada cobaan, ya, pertandanya ketika orang itu ada cobaan semakin dekat kepada Allah, namanya itu cobaan. Kalau orang, ya biasanya yang mendapat cobaan tuh, Bu, orang yang apa? Orang yang keimanannya kuat, ya enggak? Tapi kalau dia dapat cobaan, dapat sesuatu yang buruk, dia kian jauh, berarti itu teguran dari Allah. Nah, jadi ringkasnya, Pak, ya, tadi kalau kita ada masalah, jangan berpikiran tentang mengapa Allah berikan ini. Langsung berpikiran satu. Apapun yang Allah kasih, itu pasti baik, pasti benar. Apa? Pasti baik, pasti benar. Ketetapan Allah, pasti baik, pasti benar. Pasti benar. Apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, barokah. Apapun ketetapan Allah itu barokah. Baik maut maupun al-haya. Baik kematian maupun kehidupan. Baik kesusahan maupun kebahagiaan. Setiap ketetapan Allah pasti baik, pasti benar. Nah, itu ya, itu perlu itu kunci-kunci semua tuh, Bu Nurul kasih. Ya, kalau ada ketetapan Allah, baik atau buruk,
pasti baik, pasti benar. Nah, boleh nggak kita berdoa, ya Allah, aku sudah berputus asa. Nah, berarti kita sudah berpikiran negatif, ya nggak, sama diri kita. Ya nggak? Kita bilang diri kita apa? Apa kita bilang diri kita? Putus asa. Tidak mampu. Ya nggak? Berarti Allah bagaimana? Praduga kita. Ya. Allah itu bagaimana praduga kita. Tadi kuncinya adalah ketika musibah itu ada, berarti kita orang yang kuat. Makanya kalau ada orang yang berkeluh kesah, saya udah stres banget, saya tidak berdaya. Kamu kuat. Insya Allah kuat. Berdoa sama Allah tambah kuat. Kamu kuat. Harus kuat. Meminta pertolongan sama Allah. Kuat. Gitu. Jadi kalau ada orang berkeluh kesah, saya ini sedih banget, saya tak berdaya, saya pengen mati aja. Iya ya, masalah kamu apa ya Allah, sebegitunya ya Allah, sedih banget kamu ya. Nah, kita jadi setannya juga dong. Ya, setan itu kan menghembus-hembus. Langsung, ibaratnya langsung disetrum orang begitu, bukan disetrum pakai listrik. Saraf-saraf pemikirannya harus disetrum. Kamu kuat. Kamu bisa. Hapus air mata. Berwudu, minta sama Allah. Insya Allah Allah dengar. Ingat ini waktu qabul. Kamu menderita, doamu Allah dengar. Langsung sana. Berdoa. Insya Allah ada jalan keluarnya. Nah gitu. Ya. Jadi berdoanya sudah benar. Berburuk sangkanya itu nanti berdampak kepada melemahkan diri ya. Jadi seminimalisir banget menggunakan ya kata-kata yang membuat kita lemah. Kuat, bisa. Saya bisa. Sehat. Saya dalam kondisi begini tuh setiap pagi saya bilang sehat. Saya sehat ya Allah, saya sehat. Ibu nggak percaya. Begitu saya bilangin ke diri saya sehat. Saya sehat walaupun saya sehat. Insya Allah sehat. Allah kasih saya sehat. Sehat, saya berjemur. Gitu, Bu. Bisa ya? Nah, gitu anak kita. Anak saya soleh. Allah kasih anak saya soleh. Solehkan anak saya Allah. Walaupun yang di depan mata kita itu kita sampai gitu ya. Kita ya Allah. Baik. Ini terbaik. Ini pasti baik. Ini pasti benar. Kalau masih juga saya tahu ini baik. Ini benar. Ini baik ya Allah, ini baik ya Allah. Baik, ini benar. Gitu kita harus apa ya namanya? Kita mampu untuk bicara dengan diri kita sendiri. Semakin kita dengar suara kita, semakin kita bisa menguatkan diri kita. Ya. Nah, jangan lupa yang pertama adalah kita menguatkan diri dengan berpinta kepada Allah. Tapi berdoanya sudah bagus, Pak, udah luar biasa. Ya. Oke. Ada lagi? Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Ya. Barangkali ada yang pertanyaan lagi sebelum kita masuk acara selanjutnya. Ada yang bertanya? Nggak ada lagi? Oke. Sudah paham? Iya. Mungkin kalau nggak ada lagi, selamat mencoba. Harus mencoba ya. Berpikir positif itu bagaikan keterampilan memasak, keterampilan bersepeda, keterampilan melukis yang bisa dilatih. Yang tidak pernah mau melatih tidak akan pernah punya
kemampuan berpikir positif. Siapa yang tidak punya kemampuan untuk berpikir positif, berarti dia sudah menuliskan dalam kanvas kehidupannya kegagalan. Silakan tuliskan dalam kanvas kehidupan, aku orang tua, ulama besar, akan bersama di surga Firdaus Allah. Dengan apa? Dengan berpikir positif. Itu saja dari Bu Nurul. Bu Nurul pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.